rekan-rekan, selamat datang di video ketiga dari video series Mesra. Mesra adalah singkatan dari media sosial sebagai pendukung pembelajaran, yang mana merupakan program aktualisasi saya sebagai peserta latihan dasar CPNS Angkatan ke-16. Di video pertama, saya sudah bercerita tentang latar belakang dan juga hasil pre-survei yang saya lakukan dalam menyusun program aktualisasi ini. Di video kedua, saya sudah bercerita tentang trik-trik untuk menghadapi kurangnya skill kita dalam membuat materi di media sosial. Nah, di video kali ini saya akan membahas dua kendala yang juga dialami oleh para dosen dalam hal mengoptimalisasikan media sosial sebagai pendukung pembelajaran, yaitu time management dan juga motivasi. Oke. Soal time management, sebenarnya saya juga sedang merasakan sekarang dan saya memahami sekali bahwa seorang dosen memang sangat padat sekali kegiatannya. Karena dosen tidak hanya berfokus pada urusan pembelajaran saja atau urusan pendidikan saja, tapi juga harus menjalankan tridharma perguruan tinggi, yaitu penelitian dan pengabdian. Dan keduanya juga membutuhkan perhatian ekstra. Itulah yang menyebabkan para dosen mungkin berfokus pada satu media saja dalam proses pembelajaran karena tidak punya waktu untuk menyusun kembali atau membuat strategi pembelajaran dengan menggunakan media lain yang tentunya punya karakteristik dan fitur-fitur yang berbeda. Karena memang harus membagi pikiran kemana-mana. Ternyata kegiatan dosen itu banyak sekali ya. Tidak hanya berfokus dalam hal mengajar saja, tapi dosen juga harus fokus dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi yang lain, yaitu pengabdian dan penelitian. Yang mana dua kegiatan lainnya ini juga pasti membutuhkan konsentrasi dan membutuhkan waktu khusus yang kadang menguras energi dan mungkin air mata kita. Namun bagaimanapun, itu bukan alasan bagi kita untuk kemudian seadanya dalam mengajar, karena kita harus pahami bahwa mahasiswa merupakan pemimpin-pemimpin masa depan yang masa depannya di tangan kita. Saya coba googling nih tentang tips membagi waktu di Google, ternyata yang lebih banyak muncul tips-tips itu khusus untuk mahasiswa. Bagaimana mahasiswa bisa mengelola waktunya untuk mengerjakan tugas A, B, C, dan D. Tapi sangat sedikit artikel yang membahas tentang tips bagi dosen untuk membagi waktu. Padahal tugas dosen tuh luar biasa banyak juga gitu. Makanya di video kali ini saya akan berusaha untuk membagi tips, walaupun saya juga tentunya belum perfect dalam manajemen waktu, tapi saya ingin berbagi tips yang saya peroleh dari beberapa bacaan dan sumber-sumber lain yang juga saya lihat dari teman-teman dan rekan-rekan yang bisa berhasil mengelola kelasnya dengan menggunakan berbagai medium. Untuk manajemen waktu, ada 4 tips yang ingin saya share di video kali ini. Yang pertama, kita harus mempersiapkan materi. Sehingga dalam waktu 24 jam kita harus menyediakan waktu khusus untuk mempersiapkan materi. Materi dalam bentuk modul maupun dalam bentuk presentasi. Itu adalah modal awal kita untuk mengelola kelas. Sehingga ketika nanti di kemudian hari kita menemui kendala-kendala di lapangan yang menyebabkan kita tidak bisa fokus ke mengajar, kita bisa membagikan materi tersebut kepada mahasiswa kita dan kemudian bisa kita lengkapi dengan modal-modal ajar yang lainnya. Jadi materi ini merupakan modal awal kita yang nanti bisa kita sempurnakan misalnya dengan bantuan virtual meeting application sehingga kita bisa bertemu dengan mahasiswa-mahasiswa kita atau dengan menggunakan media sosial sebagai pendukung. Contohnya ketika kita misalnya tidak sempat untuk bertemu di Zoom, kita bisa menyerahkan materi kepada mahasiswa melalui grup WhatsApp dan kita akhirnya bisa berdiskusi di grup WhatsApp bersama teman-teman mahasiswa dengan mungkin memasukkan voice note dan lain sebagainya. Jadi kita bisa mengeksplorasi media-media atau saluran komunikasi yang lain untuk mendukung modal dasar kita ini. Yang kedua, kita harus bisa membuat prioritas. Do less or do it faster. Dan kita harus bisa memanajemen mana sih yang seharusnya kita kerjakan duluan dan mana yang tidak. Tentunya itu kembali ke pribadi masing-masing ya, dan saya rasa bukan hanya dosen, tapi setiap individu juga harus membuat prioritas dalam memanajemen waktunya. Tapi harapan saya bahwa pembelajaran tetap menjadi salah satu prioritas yang kita utamakan dalam waktu kita. Tidak mungkin jangan sampai kita hanya sekedar memberikan materi saja lalu kita meninggalkan kelas, karena itu sudah pasti informasi tidak akan efektif. Karena berdasarkan pengalaman saya juga, ketika saya memberikan materi di WhatsApp
ternyata banyak anak-anak yang tidak membaca materi tersebut. Dan itu bisa kita evaluasi misalnya dengan mengadakan kuis atau mengadakan tanya jawab diskusi dan lain sebagainya. Seperti trik yang saya jelaskan di video sebelumnya, bahwa kita bisa membuat tim kecil untuk mendukung pembelajaran di dalam kelas. Jadi tim kecil ini bisa membantu kita sebagai asisten pembelajaran, sehingga kita hanya perlu menyiapkan materi-materi dasar dan mereka yang nanti akan menyebarluaskan menggunakan media-media yang diterima oleh rekan-rekan sejawatnya. Sehingga kita tidak perlu susah payah untuk stay tune di waktu tertentu, misalnya untuk mengakses atau menyebarkan materi di Instagram dan lain sebagainya. Kita bisa mendelegasikan teman-teman mahasiswa ini untuk membantu kita dalam menyebarluaskan materi. Namun, kita tetap harus menyiapkan waktu khusus untuk diskusi dan tidak melepaskan begitu saja kelas yang kita. Mungkin untuk kelas-kelas eksakta ada beberapa kelas yang tidak sesuai nih untuk menggunakan media sosial atau virtual meeting karena mungkin seperti praktikum harus datang ke lapangan dan lain sebagainya. Media sosial dapat tetap digunakan untuk mendukung proses pembelajaran. Caranya adalah untuk berbagi informasi-informasi ringan terkait mata kuliah yang kita ampu. Bagaimanapun, sebelum praktek, kita juga harus memahami konsep dan teori kan? Sehingga konsep dan teori ini yang bisa kita kembangkan melalui media sosial. Kita buat semacam komunitas, misalnya jurusan peternakan. Kita buat komunitas peternakan, fans peternakan, atau penggiat peternakan untuk kemudian di laman itu kita membagikan informasi-informasi yang ringan terkait dengan mata kuliah di jurusan peternakan. Ketiga, memaksimalkan rencana. Jadi, jika di awal kita sudah menyusun rencana kelas, maka kita harus memaksimalkan setiap rencana itu berjalan. Walaupun di lapangan mungkin kita menemui banyak kendala yang membuat kita tidak bisa memaksimalkan belajar mengajar, it's okay. Yang penting kita tetap berusaha memaksimalkan setiap pertemuan. Seperti tadi saya sampaikan, kalau kita tidak bisa bertemu secara tatap muka melalui aplikasi meeting, kita juga bisa memanfaatkan media-media yang lain. Disinilah peran media sosial sebagai pendukung pembelajaran. Yang keempat, jangan lupa untuk me time. Buatlah waktu khusus untuk mengerjakan hal-hal penting yang mungkin tidak urgent. Contohnya tidur siang, atau berkecengkrama dengan keluarga, karena itu adalah bagian penting dalam kesehatan mental kita juga sebagai seorang dosen. Ketika kita tidak menjaga kesehatan mental kita juga, maka kita tidak bisa memanajemen waktu dengan baik. Kita merasa kayak deadline tuh banyak sekali dan kayaknya kok tidak selesai-selesai gitu. Dan otomatis kita tidak bisa mengerjakan berbagai hal dan akhirnya dengan seadanya saja kita mungkin memberikan materi kepada mahasiswa kita dan akhirnya tidak optimal juga. Apalagi ketika misalnya kita sedang bad mood karena kurang istirahat atau terlalu banyak deadline, kadang-kadang mahasiswa kita yang menjadi sasaran, mungkin dijutekin dan lain sebagainya gitu. Jadi jangan sampai itu terjadi. Untuk kendala yang terakhir yaitu motivasi, sebenarnya saya juga bukan motivator dan saya juga tidak bisa memberikan motivasi yang bagaimana ya, tapi di video kali ini saya ingin mengusulkan 3R. Read, review, and replicate sebagai cara kita untuk memotivasi diri dalam mengembangkan pengalaman belajar yang lebih variatif, tidak hanya lewat Zoom, tapi mungkin lewat media sosial dan media-media yang lain. R yang pertama yaitu read, artinya adalah mari kita banyak membaca, banyak mencari tahu, dan kita banyak melihat baik dari media online atau dari buku atau dengan mengamati rekan-rekan sejawat yang kelihatannya bisa engage nih dengan mahasiswa. Apa sih yang dilakukan sehingga dosen bisa engage dengan mahasiswa dan akhirnya bisa menyampaikan materi dengan baik. Lalu kita juga bisa mengamati media sosial untuk memperoleh wawasan-wawasan tentang metode mengajar yang menyenangkan, atau saya juga sempat melihat beberapa dosen di universitas di Jawa yang menggunakan media sosial untuk senang-senang, sehingga mahasiswa menyenangi dosennya tanpa harus terlebih dahulu menyenangi pelajarannya. Jadi menyenangi dosennya dulu, baru kemudian menyenangi pelajarannya. Jadi ada beberapa dosen yang menggunakan aplikasi lucu-lucuan seperti TikTok, atau Twitter dengan bahasa-bahasa yang lucu seperti itu. Jadi itu adalah upaya untuk engage dulu dengan mahasiswanya. Ketika kita sendiri berada di seberang yang berbeda dengan mahasiswa, maka mungkin akan susah bagi ada jarak antara kita dan mahasiswa sehingga mereka sendiri untuk bertanya, untuk berdiskusi akan terasa sungkan seperti itu.
R yang kedua adalah review. Review artinya setelah kita mendapatkan info dari berbagai sumber tadi yang kita lakukan di R yang pertama, maka waktunya kita untuk memilah, menyaring kira-kira mana informasi yang sejalan dengan kita, yang kira-kira dibutuhkan oleh kita dan tepat untuk tepat atau mirip dengan konteks yang sedang kita hadapi. Karena setiap dosen pasti memiliki setting pembelajaran yang berbeda-beda dengan konteks yang berbeda-beda, sehingga tidak bisa disamaratakan. Tidak ada trik khusus yang jika A semua melakukan A itu pasti berhasil, tidak bisa seperti itu. Semuanya kembali kepada kita sebagai seorang komunikator atau sebagai dosen. Jadi mari kita review apa yang kita terima dan dari sana kita mulai memilih nih mana-mana yang sekiranya bisa nih saya melakukan ini. Bisa deh kayaknya saya bikin video di YouTube gampang aja tuh. Kita tinggal merekam lalu kita minta mahasiswa untuk mengupload, beres gitu. Tidak perlu semuanya diaplikasikan juga. Dan yang terakhir, replicate. Jadi apa yang sudah dilakukan oleh dosen lain atau apa yang kita temukan dari sumber lain, kita coba replicate dengan diri kita. Kita coba mereplikasi mungkin dengan gaya kita, style kita, dengan materi yang kita bawakan dan itu tidak ada salahnya. Contohnya ketika saya melihat ada dosen yang menggunakan YouTube sebagai bahan pengajaran, maka saya coba melihat bagaimana sih cara pengajaran di YouTube itu dan saya coba mereplikasi. Ketika saya melihat ada mungkin hal-hal yang kayaknya kurang nih, kayaknya harus seperti ini nih, itu yang coba saya perbaiki di video yang saya buat, seperti itu. Jadi intinya dalam memaksimalkan peran media sosial dalam mendukung pembelajaran itu bukan berarti bahwa kita harus menggunakan semua media sosial, tapi kita mencari mana media sosial yang sekiranya bisa mendukung saluran utama yang kita gunakan. Dan kembali lagi kita harus ingat bahwa menggunakan satu media saja ternyata menurut banyak penelitian itu membuat kelelahan dan membuat suasana yang kurang interaktif sebenarnya terhadap mahasiswa. Sehingga untuk mencapai komunikasi yang efektif menurut Balaji, kita harus menyesuaikan dengan media yang disukai atau media yang disenangi oleh mahasiswa. Ini adalah akhir dari video ketiga, yaitu video terakhir dari video seri semester A. Semoga apa yang saya sampaikan di 3 video ini dapat memberikan wawasan dan juga mungkin masukan kepada rekan-rekan Bapak Ibu dosen untuk mengembangkan program pembelajarannya menjadi lebih aplikatif, menjadi lebih menarik dengan saluran yang lebih bervariatif. Tidak hanya menggunakan Zoom saja atau virtual meeting application saja, tetapi juga bisa dibantu dengan YouTube, WhatsApp, atau Instagram, dan media sosial lainnya yang menurut Bapak Ibu dapat digunakan dan cocok dengan Bapak Ibu semua. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa memberikan yang terbaik untuk mahasiswa kita. Sehat selalu, sampai jumpa.